Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Kitabul Ta'limul Muta'alim di pertemuan yang kelima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qila wis ngendika sapa sing ngendika li Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala. Wis ngendika sapa Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala. Ala kenapa? Ala tusannifu kenapa orang panjenengan Syekh Muhammad bin Hasan kitaban ing kitab fi juhdi kang nerangake masalah zuhud. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan dipun tangleti pilih kenapa Muhammad bin Al-Hasan tidak mengarang kitab. Ala tusannifu kenapa panjenengan boten ngarang apa sing dikarang kitab fi zuhdi ingkang nerangake tentang zuhud. Kola wis jawab sapa Syekh Muhammad bin Hasan, sonaftu kula sampun ngarang kitaban salah setunggal kitab fil buyu'i ing dalam kitab jual beli, yang dalam kitab dol tinuku. Dados Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala boten ngarang kitab masalah zuhud, tapi beliau ngarang kitab tentang jual beli, yakni ategese az-zahidu yang dimaksud zuhud. Jadi yang dimaksud zuhud kata beliau, kata Muhammad bin Hasan, yakni az-zahidu man sapa wong yatakharraju kang reksa. Nah, yang dimaksud zuhud kata Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, yang dimaksud zuhud adalah ngreksa. Man sapa wong yatakharraju kang reksa anis subahat saking perkara ingkang subahat, wal makruhat lan perkara ingkang makruh, fit tijarot ing dalem dol tinuku. Jadi yang disebut dengan zuhud itu adalah menjaga dari hal-hal yang subhat dan makruh, terutama di dalam jual beli. Yang dimaksud subhat itu adalah hal yang
belum jelas hukumnya. Dikatakan halal juga tidak, dikatakan haram juga tidak, ngambang hukumnya, subhat. Lain halnya dengan makruh. Kalau makruh dikerjakan tidak mendapat siksa, tapi ketika ditinggalkan mendapat pahala. Jadi makruh dikerjakan tidak disiksa, ditinggalkan mendapat pahala. Wa kadzalika lan kaya mengkono yajibu wajib fi sa'iril mu'alamat ing dalam kegiatan muamalah, ing dalam kegiatan muamalah. Kadzalika lan kaya mengkono yajib wajib fi sa'iril mu'alamat yang dalam kegiatan muamalah atau muamalat al-hirafi lan megawi, al-hirafi lan megawi di dalam kegiatan muamalah, dalam kegiatan muamalah perdagangan dan juga bekerja. Wa kullu lan saben-saben man wong, wa kullu lan saben-saben wong istaghola ngungkuli bi syai'in kelawan sewiji-wiji minha ing muamalat yuhtaradu den pardoaken alaihi ing atase man, dipardoaken atase man ilmu takharruji sepatus ngaweruhi ngilmune, terus mengetahui ilmune, tata carane supaya bisa ngreksa. Takharruji ilmu ngreksa anil harami saking haram fihi ing dalam muamalah. Wa kadzalika lan mengkono yuhtaradu den pardoaken alaihi ing atase man, alaihi ing atase man ilmu ahwal, ilmul ahwa, ilmu ngawuri al ahwali, ilmu ingkang berkaitan atau ilmu hal, al qalbil qalbi al ahwalil qalbi, ilmu ingkang berkaitan kalih qalbu kalih hati. Contohnya minat tawakuli, contohnya saking tawakal, wal inabati lan inabah utawi tobat, wal khosyati lan ilmu kang wedi. Khosyah, khosyah niku ilmu wedi, takut kepada Allah. Warido lan ilmu ridho, wa innahu moko satemene hu ing man. Jadi setiap orang yang berkecimpung dalam muamalah perdagangan, bisairil muamalat wal hirafi, dan yang berkecimpung dalam pekerjaan, maka wajib baginya mengetahui tata caranya, mengetahui tata cara dalam berdagang itu. Kenapa? Wah, agar bisa terhindar. Tiap-tiap manusia. Wa kullu lan saben-saben man sapa wong istaghala kang ketungkul bisain kelawan sewiji-wiji minha ing muamalat. Yuftaradu ten pardoaken alaihi ing atase man ilmun, iku ilmu atakharruji kang reksa anil haram saking perkara ingkang haram fihi ing dalem daltinuku fihi
dalam daltunuku wa kadzalika lan kaya mengkono menuyuh taradu den parduaken alaihi ing atase man ilmu ahwalil qalbi ngawuru ilmu hal li ati. Jadi wajib mengetahui juga ilmu yang ada sangkut pautnya dengan hati atau batin. Contohnya minat tawakuli saking tawakal, wal inabatilan taubat, wal khosyatilan wedi, warido lan rido, wa innahu moko satemene man waqi'un tumeka atau kedadiane wa innahu waqi'un fi jamil ahwal, maka satemene wong ke mau dadine sebab sedaya niku ing sekabehane hal, ing sekabehane keadaan. Di setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia perdagangan wajib mengetahui tata cara berdagang. Supaya kenapa? Supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Demikian juga setiap orang yang mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati, misalnya tawakal, kemudian ilmu taubat, ilmu takut kepada Allah, ilmu ridho. Karena semua itu terjadi pada segala keadaan. Hadirin yang berbahagia, jadi ada beberapa poin penting terkait dengan ahwalil qalbi, al-ihwal qalbi. Di situ ada tawakal. Tawakal itu pasrah, berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Tiap manusia wajib pasrah. Tiap manusia wajib menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha dan berdoa. Hasilnya adalah sangat signifikan dan sangat urgen. Ketika seseorang telah berusaha berdoa dan dilanjutkan dengan tingkatan tawakal, maka dia akan terhindar dari sifat ujub, dia terhindar dari sifat-sifat yang merugikan manusia. Karena janji Allah sangat jelas. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Waman dan barang siapa ya tawakal Allah, orang yang telah dan sedang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa maka Allah hasbuh akan mencukupkan orang bertawakal itu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan orang-orang bertawakal itu. Karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan setiap permintaan itu. Sungguh Allah telah mengabulkan permohonan dan permintaan itu. Udhuni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Wal inabati lan ngilmu ingkang hubungane kalih tobat. Tobat itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi, tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Namanya dengan istilah taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Kita juga harus tahu karena ini masalah hati. Wal inabati lan ilmu ni taubat, wal khosyati lan wedi. Lan wedi ajrih takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut ini adalah wujud daripada insan yang bertakwa.
At-taqwa imtithalu awamirillahi azza wa jalla wastinabu an-nawahi sirra wa alaniya. Takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Wal khosyah, wedi takut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Warito lan rito fa innahu maka setamane manhu ing man waqi'un fi jamil ahwal. Maka setemene kemun dadekne sebab kedadian ing setiap hal, ing sedayane hal. Wa syaraful ilmu, wa syaraful ilmu la yakhfa ala ahadin, wa syaraful ilmu la yakhfa ala ahadin. Dan tidak ada seorang pun yang meragukan akan peringatan pentingnya ilmu pengetahuan. Wasyaraful ilmi, dan pentingnya ilmu la yakhfa tidak diragukan ala ahadin angatasi wong. Id huwa ilmu mukhtasun, jadi khusus. Idhuwa nalikana muhtasun khusus fil insaniyah. Ada juga ilmu yang khusus untuk manusia, ilmu yang menerangkan tentang manusia. Li'anna jami'il hisol, jadi ada juga ilmu yang menerangkan tentang manusia, ilmu yang menerangkan tentang manusia. Di ilmu itu ada ilmu tumbuh-tumbuhan, ada ilmu hewan, ini ada ilmu tentang manusia, ilmu khusus tentang manusia. Jadi ilmu-ilmu yang membahas tentang kondisi manusia. Muhtasun ten tentuake bil insaniyah bangsane manungsa anna jamil hisol, jadi khusus manusia. Terus ilmu yang mempelajari manusia. Siwa ilmi yastaruku fihal insan wasairil hayawanat. Adapun selain ilmu yang dimiliki oleh manusia dan bisa juga dimiliki oleh hewan. Jadi ilmu itu bukan hanya dimiliki manusia, tapi juga bisa dimiliki oleh hewan. Yastaruku fiha al insan wasairil hayawanat. Wa bihi lan ilmu azharo, alal malaikat azharallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat pada orang-orang yang beriman fadlan, sebuah keutamaan, derajat siapa yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Adam, derajat Nabi Adam alaihissalam.
di atas derajat para nabi dan rasul yang lain. Alaihi ing atase man, alaihi ing atase tiyang niku wau. As-sholatu wong kang salat, as-sholatu wong kang salat, as-sholatu wong kang salat. Wa sholatu wong kang salat. Bahwa tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena itu harus dimiliki oleh umat manusia. Adapun selain ilmu yang dimaksud di atas, selain dimiliki oleh manusia dan juga bisa dimiliki oleh binatang. Dengan ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat, di atas para malaikat. Karena itu malaikat diperintahkan oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, hei malaikat, aku akan menjadikan manusia di khalifah di muka bumi ini. Kenapa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah? Karena manusia punya kelebihan dibanding makhluk Allah yang lain. Manusia punya akal yang sehat, punya kekuatan yang dahsyat. Dia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ilmu yang selain diketahui oleh manusia juga diketahui oleh hewan. Wa bihi lan ing Allah azharallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat fadlan keutamaan Adam alai ing atase Allah, alai atase Adam as-salatu kang salat, wassalamu alal malaikat, as-salatu wassalam Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. As-salatu tambah rahmat tadi wassalamu lan keselamatan alal malaikat ing atase pira-pira malaikat, wa amruhum amara dan dawuhum para malaikat bisujudi, wa amara dan perintahkan hum para malaikat bisujudi supados sujud lahu kadui Allah. Jadi apapun itu, menjalankan sholat itu menjadi penyebab agar kita bisa sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ilmu yang tampak saja yang wajib dipelajari, bukan hanya ilmu zahir saja yang dipelajari, tapi ilmu batin, ilmu qalb, ilmu hati itu juga perlu dipelajari. Kita akan lebih peka terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Seandainya toh ilmu yang terjadi itu adalah ilmu yang mewajibkan, maka itulah ilmu yang harus dan mutlak dicari oleh para pencari ilmu itu. Assalatu wassalam alal malaikat yang atasi malaikat, wa amarahum lan dan perintahkan hum malaikat sing merintah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala
bisujudi. Batasnya diperintahane sujud lahu dumateng Adam. Jadi materi yang ini kita kan mengenal lagi betapa mulahnya zuhud, betapa murahnya, betapa mudahnya ketika kita mau melakukan perbuatan yang zuhud. Meski demikian banyak hal-hal yang harus dilalui agar kita bisa ngerekso, agar kita bisa menjaga diri hal-hal yang subhat dan yang makruh. Dengan demikian dibarengi dengan sujud akan mengangkat derajat kita manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang kelima ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa kebahagiaan hidup itu meliputi dua hal. Ada kebahagiaan hidup yang di dunia, ada kebahagiaan hidup yang di akhirat, atau kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk meraihnya itu tentu membutuhkan namanya ilmu. Di barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, maka wajib baginya mencari ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat, maka wajib baginya mencari ilmu akhirat. Dan demikian juga, dan barang siapa yang ingin bahagia hidup keduanya, ingin bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka wajib baginya untuk mencari ilmu. Man arodat dunya wa alaihi bil ilmi, man sapa wong arodat dunya kanggo leki kepen dunya, fa alaihi ing atase man bil ilmi kelawan ilmu. Wa man aradal akhirata, wa man lan sapa wong aradal akhirata kang butuh keberhasilan akhirat, wa alaihi ing atase man bil ilmi kelawan ilmu. Wong sing pengen urip bahagia di akhirat juga butuh ilmu. Orang yang pengen bahagia hidup di dunia juga butuh ilmu. Man aradahuma an kelawan man aradahuma man aradahu ma fa'alai bil ilmi, lan sapa wong sing pengen urip bahagia loro-lorone, maka wajib baginya untuk mencari ilmu. Jadi ilmu keduanya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia atau di akhirat itu semua adalah butuh yang namanya ilmu. Karena dengan ilmu hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup akan menjadi terarah. Dengan ilmu hidup akan menjadi lebih barokah. Dengan ilmu hidup akan menjadi nikmah. Sehingga ilmu memang hal urgen yang menjadi pemicu akan suksesnya seseorang, akan selamanya seseorang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memuji kepada orang-orang yang berilmu dan berjanji kepada orang-orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang padha iman. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman. Ya rafa'illah, Allah ngangkat. Allah ngangkat sapa alladzina wong akeh sing padha iman mau. Ya alladzina wong akeh mau padha iman. Amanu beriman. Minkum di antara kamu
utul ilma daraja dengan beberapa derajat.